Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, bahagia selalu, dan semangat selalu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai usabilitas tampilan peta. Ini adalah salah satu materi dari kartografi 2 praktikum yang diajarkan di Departemen Teknik Geodesi. Nah, di dalam usabilitas tampilan peta ini ada 4 hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama usabilitas peta, kemudian bagaimana teknik evaluasi usabilitas itu, kemudian komponennya, dan contoh pelaksanaannya. Nah, kita awali dengan definisi usabilitas sendiri. Jadi, usabilitas ini sebenarnya tidak terbatas untuk bidang geospasial atau tidak terbatas pada produk yang mengandung peta. Usabilitas ini sangat luas cakupannya, di mana semua produk, baik itu buku, boneka, sepatu, tas, ataupun barang-barang yang kalian gunakan ini juga akan dilakukan uji usabilitas sebelum produk tersebut terkadang di launching. Bahkan usabilitas ini bisa jadi setelah produk di launching kemudian di usabilitas diperbaiki lagi, di launching lagi, sehingga sifatnya iterasi. Usabilitas ini adalah bagaimana pengaruh dari produk itu diterima oleh pengguna. Jadi bagaimana mengukur tingkat kebergunaan suatu produk, baik itu tingkat keefektifannya, efisiensinya, maupun kepuasannya. Kemudian usability ini juga merupakan aspek teknik dari sebuah visualisasi. Nah, karena penggunaan usabilitas ini yang sangat luas, kemudian juga digunakan pada beberapa produk, sehingga memunculkan beberapa definisi terkait usabilitas itu sendiri. Yang pertama, usabilitas ini adalah bisa dikatakan sebagai kualitas dari sebuah produk final. Ada juga yang mengatakan sebuah proses untuk membuat suatu perangkat lunak yang berguna. Ada juga yang mengatakan sebuah teknik spesifik yang digunakan untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan. Atau ada juga sebuah filosofi yang mendesain bagaimana orang berpikir tentang produk kita, seperti itu. Nah, semua kata kunci usabilitas itu dilaksanakan biasanya di bagian akhir, walaupun di bagian awal juga bisa dilakukan user need assessment, kemudian ada juga yang dinamakan user acceptance testing, tetapi dalam hal ini yang akan saya bahas hanya terbatas pada usabilitas. Nah, saat pencipta produk itu melakukan usabilitas, ada 4 hal yang perlu difikirkan, yang mana saat melakukan usabilitas mereka harus menggunakan metode user-centered approach, atau artinya adalah pendekatan di mana pendekatan yang pengguna menjadi senternya. Misalnya, apakah pengguna dapat menggunakan produk ini dengan mudah? Apakah pengguna puas dengan menggunakan produk ini? Apakah pengguna merasa cepat menggunakan produk ini? Nah, seperti itu. Nah, itu dinamakan user-centered approach. Jadi pendekatannya ke pengguna itu. Nah, dalam hal ini karena yang akan dibahas mengenai tampilan peta, jadi apakah tampilan peta ini menarik, apakah pengguna tertarik dengan tampilan peta ini? Apakah pengguna mendapatkan informasi yang akurat? Apakah pengguna puas dengan menggunakan produk peta ini? Seperti itu. Dan di dalam sebuah menciptakan produk, tidak semua produk itu bisa digunakan untuk semua orang. Terkadang kita menciptakan suatu produk itu untuk privat, atau yang kemarin dibahas sebelumnya ada untuk tujuan publik, untuk tujuan privat. Nah, hal tersebut berpengaruh pada pemilihan user yang akan melakukan usabilitas peta. Jadi di sini kita harus saat melakukan usabilitas, audiens atau tester itu yang spesifik, sesuai memang dia expert atau dia sering menggunakan produk kita. Biasanya dibagi menjadi 3, yaitu dari sisi akademik, kemudian dari sisi pengambil kebijakan, dan juga dari sisi masyarakat yang sering menggunakan produk peta. Jadi kita mendapatkan 3 sisi yang membuat produk kita itu semakin bagus nanti harapannya. Kemudian adalah dalam melakukan usabilitas peta, pertanyaan-pertanyaannya, kemudian tata caranya, kemudian metodenya itu harus fokus pada konteks dalam penggunaan produk tersebut. Jadi di luar konteks tersebut, misalnya
latar belakang kenapa harus ada itu tidak dibahas. Jadi kita bahas konteks penggunaannya, datanya, kemudian penggunaannya. Datanya sendiri biasanya apakah datanya itu akurat, kemudian apakah datanya itu memang valid atau mencakup semua yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk penggunaannya itu lebih bagaimana ketik cepat pengguna dalam menggunakan, apabila error apakah pengguna diberikan ini gitu. Dan kalau untuk tampilannya juga dilakukan pengujian oleh pengguna, apakah pilihan warnanya sudah bagus, apakah pengguna nyaman dengan tampilannya, seperti itu. Dan usabilitas ini itu bisa menjadi sebuah evaluasi, sebuah iterasi dari bagian membuat produk yang berguna, yang bermanfaat, yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam melakukan uji usabilitas itu kita harus memilih pengguna yang memang sering menggunakan produk kita. Nah, kemudian mengapa kita harus melakukan usability test? Nah, usability test ini adalah karena bisa membantu kita untuk menemukan suatu masalah dalam mendesain suatu produk. Walaupun misalnya di awal sudah dilakukan user need assessment atau penilaian kebutuhan pengguna, tapi di akhir kita perlu melakukan uji usabilitas lagi. Atau misalnya baru draft pertama atau baru versi pertama dari peta, kita perlukan uji usabilitas supaya hasil kita dalam mendesain sebuah peta ini memang sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Karena dalam kita menciptakan suatu produk, pasti produk tersebut itu akan digunakan oleh pengguna. Nah, jadi di sini kita harus memastikan bahwa produk yang kita hasilkan, produk peta yang akan kita hasilkan ini memang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian membantu menemukan kesempatan untuk meningkatkan sebuah desain. Biasanya kalau desain hanya dibuat oleh desainer peta atau kartografer sebuah peta, maka dia akan hanya penilaian dari satu pihak gitu. Nah, tapi apabila kita dengan melakukan usability testing, kemudian usability testingnya fokusnya pada tampilan petanya, kemudian tampilan kegunaan petanya, nanti bisa jadi user itu akan memberikan feedback terhadap desain yang kita buat untuk produk tersebut. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan sebuah desain di mana mengandung apa yang dibutuhkan oleh pengguna tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pencipta itu sendiri. Jadi untuk menghasilkan peta yang baik ada komunikasi dua arah antara pencipta produk dengan pengguna itu sendiri. Kemudian dengan melakukan usability testing kita bisa mempelajari mengenai perilaku pengguna, behavior-nya, preference-nya. Preference itu lebih ke kesukaannya pengguna itu ke arah mana. Jadi mungkin akan berbeda setiap waktunya atau setiap eranya akan berbeda pula mungkin untuk kategori umurnya. Oleh karena itu dalam melakukan usability testing sebaiknya kita juga menggali informasi mengenai latar belakang dari pengguna tersebut, misalnya kelompok umur, kemudian pekerjaan. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk mempelajari perilaku pengguna itu dalam menggunakan peta kita, kemudian apa yang membuat user itu suka gitu. Jadi di situ dengan kita memenuhi apa yang mereka sukai, memudahkan mereka dalam menggunakan produk kita, itu akan membuat produk kita ini berkelanjutan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu usability testing ini adalah sebenarnya hanya salah satu dari beberapa pengujian. Misalnya kita menggunakan web untuk menyajikan sebuah peta. Nah, oleh karena itu dalam memilih metode testing apa yang paling tepat, kita juga perhatikan produk kita. Jadi kita harus mengenali dulu produk kita harus mengenali pengguna yang akan menggunakan produk kita, kemudian kita harus mengenali apa yang akan nanti dinilai dari produk kita, kemudian kita bisa menentukan metode apa yang tepat gitu. Misalnya kita menggunakan usability testing. Nah, bagaimana untuk mengukur sebuah usabilitas? Jadi untuk mengukur sebuah usabilitas kita harus alasan yang pertama adalah secara efektif ini menjadi salah satu media komunikasi dari penciptanya kepada penggunanya gitu. Jadi kita apabila menggunakan untuk mengukur usabilitas, pengukuran usabilitas ini nanti kita akan mengetahui
kebergunaan suatu produk kita itu seberapa gitu, bagaimana tingkat efisiensinya, tingkat efektivitasnya, tingkat kepuasan penggunanya, kita itu tahu. Dari situ kita bisa menggunakan untuk mengevaluasi produk kita gitu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan dengan untuk mengukur usabilitas, kita harus menggunakan metrik usabilitas. Jadi metrik usabilitas ini adalah memudahkan kita sehingga kita memperoleh gambaran bukan secara abstrak tapi secara absolut dari produk kita. Jadi nanti ada metriknya, akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian yang ketiga, memang kita harus menggunakan metrik ini untuk melakukan usability testing, supaya kita bisa membandingkan produk yang satu dengan produk yang lain. Dengan adanya usability metric ini, kita mengetahui batasan-batasan, kita tahu pondasi dalam melakukan usabilitas, sehingga kalau dibandingkan itu lebih mudah daripada kalau kita tidak menggunakan usability metric, itu akan jauh lebih susah. Nah, menurut ISO sendiri, IEC 91264 metric, ada 3 usability metric yang digunakan. Ini sebenarnya tidak terbatas pada tampilan peta saja, tapi untuk semua produk. Nah, yang pertama adalah tingkat efektifnya, tingkat keefektifan suatu produk. Dalam hal ini produk peta itu bagaimana produk peta yang kita buat itu berguna, memenuhi kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apakah data yang informasi geospasial yang ditampilkan dalam peta kita ini apakah akurat atau tidak, apakah lengkap atau tidak, sehingga karena keakuratan, kelengkapan ini akan membuat pengguna memenuhi tujuan atau kebutuhannya. Sebagai contoh, misalnya tingkat akurat adalah kita bisa mengukur, misalnya disajikan peta rawan kecelakaan, kemudian data tersebut kita ambil dari kepolisian. Nah, dari data kepolisian di suatu tempat sering terjadi kecelakaan. Nah, kemudian kita berikan ke user, apakah user setuju apa tidak. Jadi kadang keakuratan ini juga bisa dinilai dari usabilitas testing ini. Kemudian apakah kelengkap atau tidak. Misalnya ternyata ada daerah yang belum terpetakan. Dengan melakukan usabilitas, kita tahu produk peta kita yang kita hasilkan ini yang lengkap, yang belum, yang mana. Kemudian tingkat efisiensi ini lebih kepada seberapa cepat pengguna memahami produk yang akan kita sajikan. Oleh karena itu, kadang saat kita meluncurkan sebuah peta, sebuah sistem informasi, ada kalanya baiknya diberikan tata cara atau tutorial menggunakannya. Bahkan kalau misalnya kita tidak berikan tutorialnya itu, apakah pengguna dengan cepat mempelajari penggunaan peta itu, kemudian seberapa mereka terbiasa gitu. Jadi mereka tidak perlu mengingat simbol-simbolnya, tidak perlu mengingat menu-menunya, tapi mereka bisa menggunakannya. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan pengguna, bagaimana pengguna itu merasa nyaman, merasa menerima penggunaannya itu gitu. Jadi penggunaan preference pengguna, kesukaan pengguna, kenyamanan pengguna itu menjadi salah satu usability metric yang penting dalam melakukan usabilitas peta. Sedangkan pada tahun 2004, Quesenberry itu mendefinisikan metrik usability itu menjadi 5E, yaitu yang pertama efektif, artinya sama, kemudian efisien, definisinya sama, kemudian inject, yaitu bagaimana menarik peta yang kita tampilkan itu simple, desainnya itu simple, tapi pengguna itu puas, pengguna itu bahagia, pengguna itu menarik untuk menggunakan terus karena interface-nya itu mudah dan membuat mereka itu nyaman secara visual. Kemudian error tolerant adalah bagaimana produk tersebut itu dapat mencegah, atau sistem informasi itu dapat mencegah pengguna untuk melakukan kesalahan, bisa membantu pengguna itu menyelesaikan kesalahan yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, saat kita melakukan
interaksi dengan peta interaktif, baik itu statis atau dinamis, kemudian kita ingin menambahkan data atau menghapus suatu data, yang mana kita tidak sengaja menghapus suatu data. Biasanya akan diberikan konfirmasi, apakah Anda yakin akan menghapus data tersebut. Nah, itu adalah contoh sistem informasi yang mampu mencegah kesalahan dari human error, atau kesalahan manusia. Jadi error tolerant. Jadi manusia itu tetap diberikan konfirmasi apakah benar kita akan melakukan ini atau tidak gitu. Itu mencegah kita melakukan kesalahan. Kemudian easy to learn. Jadi mudah untuk dipelajari. Apakah sistem informasi peta kita itu ataupun peta cetak yang kita sajikan itu mudah dipelajari oleh pengguna. Bahkan apabila peta itu memang ditujukan untuk masyarakat umum, apakah masyarakat umum itu mudah mempelajari peta yang kita sajikan itu dengan pemilihan simbol-simbol yang sesuai, kemudian dengan pemilihan warna, dengan penulisan legenda, dengan penulisan keterangan, kemudian dengan menuliskan misalnya help and documentation, dan tulisan-tulisan, sajian-sajian yang memudahkan pengguna untuk mempelajari sistem informasi tersebut gitu. Nah, untuk melakukan usability testing sendiri ada 4 hal metode. Yang pertama adalah structure interview, kemudian ada heuristic evaluation, think aloud evaluation, dan questionnaire. Mungkin teman-teman di sini yang paling sering adalah melakukan questionnaire dan structure interview. Kalau structure interview itu adalah bertanya secara langsung antara satu orang ke satu orang yang lain. Kemudian kalau heuristic evaluation ini adalah evaluasi secara yang dilakukan oleh pakar. Kalau structure interview dan questionnaire itu ke seluruh masyarakat diperbolehkan. Kalau heuristic evaluation hanya yang evaluasinya itu hanya dilakukan oleh pakar. Kemudian kalau think aloud evaluation, kita perlu melakukan evaluasi ini di dalam sebuah studio atau laboratorium, atau juga bisa ke lapangan gitu, yang dijadikan sebagai studio melakukan evaluasi terhadap produk. Nah, ini akan saya bahas. Jadi kalau untuk structure interview biasanya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah telestructure interview atau menggunakan media komunikasi elektronik dengan telepon, dengan video call, ataupun dengan yang lain gitu. Kemudian face to face, yaitu kita ketemu langsung dengan tester dari produk kita gitu. Nah, ada beberapa keuntungan dan dan kerugian kita melakukan face to face atau kita ketemu secara langsung. Dimana yang pertama keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih dalam. Kemudian kita bisa menilai juga dari body language-nya, dari facial expression-nya. Saat kita menilai satisfaction atau kepuasan, biasanya kita bisa menilai itu dari body language dan ekspresi muka dari yang user yang menggunakan produk peta kita. Kemudian visual materialnya yang digunakan ini itu juga mendukung untuk melakukan interview secara langsung. Kemudian kadang kita bisa memperoleh informasi yang akurat karena di dalam bertemu langsung kita biasanya lebih personal dalam mengenali pengguna yang akan menggunakan produk kita, sehingga kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat gitu. Kemudian kalau untuk interview yang secara menggunakan media elektronis, keuntungannya adalah lebih murah, dan hasilnya ini juga kita bisa menghemat waktu karena kita tidak perlu menyediakan suatu tempat, kita tidak perlu secara langsung ketemu, menyediakan sebuah waktu. Jadi lebih murah, kemudian waktunya juga lebih cepat, dan target spesifik data sampel. Jadi kita benar-benar membantu seorang interviewer ini mendapatkan target spesifik data sampel gitu. Tapi keuntungannya adalah mungkin ada data bias karena kita tidak bisa menilai apakah mereka berbohong atau tidak. Kita tidak bisa ketemu secara langsung, kita tidak bisa, personalnya masih kurang, dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk heuristic evaluation yang dilakukan oleh pakar, ada 10 hal yang biasanya yang dinilai. Yang pertama adalah
apakah ada informasi mengenai sistem statusnya. Status sistemnya itu apakah tersedia apa tidak. Kemudian apakah sistemnya ini tuh menggunakan bahasa user yang familiar, kemudian kalimatnya familiar apa tidak, paragrafnya, konsepnya. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana yang pengguna itu mudah memahami apa yang pencipta produknya itu maksudkan. Kemudian apakah sistemnya ini mendukung undo dan redo untuk mencegah kesalahan pengguna yang tadi. Kemudian apakah di dalam sistem atau produk peta yang kita hasilkan itu apakah ada standarisasi, adakah hal yang umum gitu, karena biasanya pencipta produk kan mereka menciptakan tidak hanya satu produk ya, ada beberapa produk, dan orang yang terbiasa menggunakan produk itu apakah dia mengacu pada standarisasi yang sudah disepakati apa tidak. Kemudian ada mencegah kesalahan user yang tadi ada konfirmasi sebelum kita menghapus suatu data. Kemudian apakah penyajiannya itu mudah diingat, misalnya saat kita menyajikan sebuah tampilan peta, informasi peta, saat kita ingin keluar tampilannya apakah menyajikan simbol yang memang terbiasa untuk simbol untuk exit, kemudian simbol untuk misalnya hotel, kemudian simbol untuk terminal, simbol untuk sekolah. Nah, itu apakah memang memudahkan user itu tidak perlu mengingat, tapi udah sangat familiar dengan simbol itu sehingga mereka tidak perlu mengingat hal-hal yang seperti itu. Kemudian apakah pengguna itu cepat gitu saat ingin membuka, apakah perlu loading yang lama atau cepat tampil. Kemudian saat melakukan analisis peta apakah cepat gunakan apa tidak. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian untuk desain yang simple itu akan dinilai juga. Kemudian apakah membantu user untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan membetulkan sebuah kesalahan. Biasanya untuk software-software seperti misalnya ArcGIS, kemudian QGIS, kemudian PGAdmin dan yang lain-lain, apabila kita menyajikan suatu sistem informasi juga, itu harapannya juga seperti ketiga perangkat lunak yang tadi saya sebutkan itu, sehingga saat kita melakukan error, kesalahan, itu kita diberikan statement apa yang salah, kemudian bagaimana cara membetulkan, kemudian di mana kita bisa menemukan bantuan. Nah, hal-hal tersebut itu dinilai dalam apabila kita menghasilkan suatu produk gitu. Jadi biasanya di dalam produk peta cetak diberikan juga informasi mengenai kontak person. Ini juga membantu kita untuk menghubungi apabila kita memerlukan bantuan. Kemudian ada tidaknya dokumentasi bantuan. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu sistem informasi peta, harapannya diberikan panduan cara menggunakan sistem informasi tersebut, karena itu juga bisa memudahkan pengguna. Nah, kalau think a lot evaluation biasanya ini seringnya dilakukan di dalam suatu ruangan studio atau laboratorium, di mana evaluasi yang think a lot gitu, pikiran yang disuarakan, yang mana saat kita melakukan think a lot evaluation, kita meminta peserta itu menggunakan produk kita, menggunakan sistem informasi peta kita, membaca peta cetak kita, kemudian apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka rasakan, mereka harus suarakan. Jadi biasanya di dalam studio tersebut sudah dilengkapi CCTV, kemudian sudah dilengkapi kamera yang bisa untuk screen recorder laptop kita atau gadget kita, sehingga apa yang dilakukan user di dalam desktop, di dalam gadget kita itu benar-benar terekam, kemudian bagaimana body language-nya itu terekam oleh CCTV, dan apa yang mereka pikirkan di hati mereka ataupun di pikiran mereka harus mereka ucapkan. Nah, dari situ orang yang melakukan usability testing itu bisa menilai keseluruhan dari apa yang mereka apa yang mereka sajikan, berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian bagaimana mereka misalnya diberikan suatu tugas, bagaimana cara mereka menyelesaikannya. Nah, di situ kadang juga ada timer juga. Nah,
mereka akan bisa menilai dari seseorang dalam menggunakan produknya dengan mengamati tingkah laku mereka dan menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Nah, di dalam melakukan think aloud evaluation ada 3 hal yang diperlukan, yaitu meminta tolong pada perwakilan user, misalnya dari akademik, kemudian dari masyarakat ataupun dari pengambil kebijakan. Kemudian misalnya memberikan suatu tugas gitu. Jadi misalnya saat kita menampilkan sistem informasi peta rawan kecelakaan, misalnya kita berikan tugas, ada berapa banyak orang yang kecelakaan di jalan Kaliurang misalnya selama 2 tahun terakhir. Nah, apakah user mudah cepat melakukan itu apa tidak? Nah, itu memberikan mereka tugas dan meminta mereka itu, user itu selalu ngomong. Jadi saat mereka menggunakan produk peta kita atau produk sistem informasi mereka, itu mereka selalu ngomong apa yang mereka pikirkan. Bagaimana saat mereka melakukan sesuatu tuh meminta mereka untuk berbicara supaya bisa dinilai. Kemudian yang terakhir, kuesioner. Teman-teman saya yakin pasti sudah sangat sering menggunakan kuesioner, dan di dalam melakukan kuesioner ini yang penting adalah saat kita membuat suatu pertanyaan dalam kuesioner, kita harus mengetahui pertanyaan tersebut itu menyasar pada usability metric yang mana yang akan kita nilai. Sebagai contoh adalah paper berikut, mungkin teman-teman nanti bisa lihat, bisa baca lagi, yang mana saat kita menggunakan kuesioner untuk bertanya mengenai feedback dari user, kita itu bisa mengkategorikan pertanyaan tersebut itu masuk ke usability metric mana yang akan dinilai, sehingga di akhir kita bisa menyajikan sebuah diagram. Dari user interaction, pengguna menghasilkan seperti ini, penilaiannya seperti ini. Dari user navigation activity, penyajiannya seperti ini. Dari crowdsourcing, penyajiannya seperti ini. Jadi dari situ kita akan mudah menilai produk kita. Nah, pentingnya salah satu metrik usability adalah hal berikut. Nah, kemudian karena produk yang kita hasilkan itu mungkin bersifat publik, kemudian bisa digunakan oleh beberapa user, kita harus mendesain pertanyaan usabilitas itu sesuai dengan kebutuhan user, karena berbeda user itu akan menyebabkan berbeda pula kebutuhan usabilitasnya. Dan saat kita menentukan usability metricnya itu, kita harus mendesain juga bagaimana nanti kemungkinan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita nilai, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk menilai kelima usability metric itu, sehingga kita menghasilkan teknik evaluasi yang mungkin untuk digunakan untuk menyasar salah satu usability metric. Dan saat kita menyasar usability metric yang satu dengan yang lain mungkin saja berbeda atau mungkin saja sama. Nah, ini tergantung dari pendekatan desain usabilitas yang akan kita berikan kepada pengguna. Nah, dalam melakukan usabilitas peta, kita juga diperbolehkan untuk melakukan beberapa pendekatan. Jadi tidak hanya satu, misalnya tidak hanya menggunakan structure interview atau tidak hanya menggunakan kuesioner, tapi kita bisa juga menggunakan kombinasi dari keempat tadi. Kita bisa menggunakan kuesioner, think aloud evaluation, heuristic evaluation, dan structure interview. Jadi bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, sehingga nanti di akhir kita akan melakukan analisis, kita bisa melakukan analisis tingkat kebergunaan suatu produk dari usability metric tersebut dan apa yang perlu kita evaluasi untuk meningkatkan kebergunaan suatu produk tersebut. Jadi dari 5 metrik itu, bagaimana tanggapan pengguna, kita lakukan analisis, kemudian kita bisa dari analisis terhadap tanggapan pengguna itu, kita bisa menyusun rencana tindak lanjut atau rencana kontingensi atau rencana evaluasi terhadap produk kita. Nah, dari situ produk kita akan berkembang setiap waktunya supaya berkelanjutan produk yang kita hasilkan tersebut. Nah, cukup sampai di sini penjelasan mengenai usabilitas tampilan peta. Semoga teman-teman bisa memperoleh
pemahaman yang baru mengenai apa yang saya sampaikan. Apabila teman-teman masih ada komentar, apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya langsung. Dan semoga ilmu ini bermanfaat dan juga membawa berkah untuk semuanya. Dan apabila ilmu ini banyak manfaatnya, silahkan di-share. Dan terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.